الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, kembali kita bersama kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Malam ini kita masih berada pada bab al-muraqabah, pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala yang mesti hadir dalam diri kita masing-masing. Kita masih pada pembahasan sambungan dari penjelasan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan biografi Ibnu Abbas secara ringkas. Siapa beliau dan apa hubungan beliau dengan Nabi, bagaimana hubungan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ay rakiban ma'ah. Di sini Ibnu Abbas menceritakan sesuatu pengalaman yang sangat berharga. Pengalaman yang beliau dapatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sejumlah nasihat, mau'izah. Pengalaman yang beliau rasakan ketika beliau masih muda. Beliau dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dalam kendaraan, di atas kendaraan. Maka kenangan di hari tersebut dikenang dan sangat mengesankan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi ketika itu mengatakan, faqala li, kata Ibnu Abbas, Nabi mengatakan kepadaku, ya ghulam, ya ghulam. Beliau memanggilnya dengan sebutan panggilan anak muda, ya ghulam. Ketika itu Ibnu Abbas radhiyallahu an, kenapa dipanggil ya ghulam? Beliau masih kecil. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat sekalipun, waktu itu Ibnu Abbas baru menjelang baligh ataupun di awal balighnya. Umurnya sekitar 15 sampai 16 tahun lebih kurang. Itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Dan kejadian ini sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia beberapa waktu. Beliau mengatakan, fakana rakiban khalfa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau sedang dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun memberikan panggilan kepada beliau dengan sebutan ya ghulam. Ihfazillah yahfazka. Mulai nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah olehmu, maka Allah pasti menjagamu. Ini kalimat yang luar biasa agung dan mulianya. Ihfazillah. Bagaimana maksud jagalah Allah? Maksudnya adalah wadzalika bihifdzi dini wa syari'atih
yaitu dengan menjaga agamanya, dengan menjaga syariat-syariatnya, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak mungkin bisa kita lakukan, menjaga agamanya dan syariatnya dengan segala perintah dan larangannya, kecuali dengan engkau mempelajari agamanya. Maka ketika dikatakan ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah pasti menjagamu, artinya kamu mesti belajar agama. Dan itu Nabi mengatakan kepada anak kecil. Jamaah yang saya muliakan, pelajaran luar biasa. Pendidikan agama itu dimulai bahkan bagi anak itu sejak masih kecil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat akrab dengan anak-anak kecil. Anak-anak kecil senang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di masjid sekalipun dihadiri oleh anak-anak kecil. Tapi dalam waktu yang sama, mereka tidak dibiarkan untuk hidup begitu saja bermain-main dengan sebagaimana bawaan anak kecil. Tapi diselipkan, diajarkan, dibimbing. Alhamdulillah, masjid kita ini Baitur Rahman juga masjid yang saya dengar dari orang-orang akrab dengan anak kecil. Mudah-mudahan tidak ada yang memarahi anak kecil di sini yang hadir ke masjid. Tadi antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyayangi anak kecil. Karena tidak termasuk di kalangan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan menghormati orang yang lebih tua. Namun perlu kita ingat, anak-anak kecil itu mesti dibimbing. Dia sejak kecil sudah kita akrabkan ke masjid, sekaligus kita ajarkan dia adab-adab masjid. Kita bawa dia, kita ajarkan, nak kita ke masjid. Di sebelah masjid ada adab masuk masjid. Masuknya dengan kaki kanan. Ya. Di masjid itu tidak boleh kita buat ribut. Terlebih sedang ada kajian, sedang salat, sedang khutbah Jumat dan seterusnya. Itu diajarkan. Tapi bukan diintimidasi anak tersebut. Begitu juga kita orang tua ketika membawa anak kecil, terlebih anak yang belum mumayyiz misalnya. Maka kita ingatkan dia dan kita pantau dia agar misalnya tidak tercecer najis, karena anak-anak belum mumayyiz kadang dia enggak bisa menyampaikan mau pipis mau apa. Ya, terlebih alhamdulillah sudah ada ambal. Intinya anak kecil itu dikenalkan agama sejak dini. Ya. Ia tidak dipahami anak kecil itu memang biar dia main sepuas-puasnya, tidak. Tapi sejak kecil sudah diakrabkan dengan agama. Hadirin yang saya muliakan, kita lihat Nabi membonceng Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi dalam perjalanan itu diberikan suntikan agama. Kita orang tua ketika membonceng anak kita atau siapapun, berikan dia nasihat, sampaikan. Dan itu enggak usah panjang-panjang. Dan itu diingat sebagai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau ingat pesan Nabi dan beliau sampaikan ini sampai kepada kita hari ini. Dan pesan itu membekas. Apalagi dari bahasa hati ke hati, itu akan sampai. Betapa banyak anak dan kita sendiri ketika kecil mendapat pesan-pesan orang tua kita, kita ingat sampai besar, sampai dewasa. Dulu ayah saya pernah pesan waktu itu, saya ketika jalan dan sebagainya, kita ingat. Luar biasa. Maka apa yang kita tanamkan pada anak kecil, itu akan tumbuh ketika dia besar. Hadirin berbahagia. Maka dikatakan di sini, menjaga agama itu dengan cara yang pertama mempelajari agama. Karena dengan mempelajari agama dan syariat agama, kita tahu mana perintah dan mana larangan. Kemudian, apa yang paling utama? Yang pertama yang berkaitan dengan ibadah kita. Yang mana itu keseharian kita sampai kita meninggal dunia. Ini mesti dipahami. Ini mesti dipahami oleh semua kita. Ini yang mesti ditanamkan. Kemudian yang berkaitan dengan muamalah kita.
Ini semua keseharian seorang muslim. Hadirin yang saya muliakan, hal inilah yang hari ini mulai terjauhkan daripada generasi kita. Terjauhkan dari generasi kita. Hal-hal yang mendasar yang berkaitan dengan agamanya itu tidak mereka ketahui. Tauhid, masalah tauhid dan syirik kadang mereka tidak tahu. Ini mesti pemahaman yang benar, yang kuat. Karena tidak bisa kita ajarkan tauhid dengan pemahaman anak-anak dengan metode orang dewasa. Maka ini bahasa Nabi kepada Ibnu Abbas, ihfazillah, jaga agama Allah, jaga ibadah, jaga ini. Itu bahasa yang dipahami oleh anak-anak. Ya, hadirin yang saya muliakan. Maka semuanya perlu dipahami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala tidak butuh penjagaan. Akan tapi maknanya ketika kita menjaga agama Allah, kita mengamalkan perintah dan larangannya, Allah memberikan balasan kita dijaga oleh Allah. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 7 misalnya, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, membela Allah, pasti Allah menolong kalian. Allah tak butuh belaan. Tapi apabila kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan pertolongan kepada kalian. Bukan menolong zat Allah. Ya. Allah tidak membutuhkan kepada siapapun. Hadirin yang saya muliakan, ya, ayat ini para ulama membicarakan luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Syaitan ada kalanya ini membuat tipuan kepada manusia, kepada para dai sekalipun, kepada para ulama sekalipun. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Orang ada kalanya dia membahasakan membela agama Allah, tapi dalam dirinya untuk membela dirinya, maka ini enggak datang pertolongan untuk dia. Ada kalanya orang mengira kalau seandainya dia membela agama Allah, Allah akan membela dia sehingga dia itu tidak disakiti, tidak difitnah, tidak dicemoohin, tidak demikian. Para nabi dibunuh. Bukan pemahaman berarti kalau kamu bela agama Allah, kamu akan aman di segala gangguan, bukan itu. Siapa yang membela agama Allah? Para anbiya. Lihat contoh teladannya. Apakah mereka selamat daripada gangguan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin? Tidak. Karena tujuannya bukan membela fisik pribadi dia, tidak. Pembela agama Allah, Allah memberikan kemenangan, Allah memberikan bagi dia kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Allah memberikan balasan. Kita berbuat untuk agama ini, Bapak Ibu sekalian, tidak mesti untuk kita rasakan hasilnya oleh kita di dunia ini. Hari ini kita berbuat untuk agama Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi akan dirasakan, dinikmati oleh generasi-generasi setelah kita, cucu-cucu kita, anak-anak kita. Hadirin berbahagia. Maka dikatakan ihfazillaha yahfazka. Di sini Allah memberikan jaminan. Apa yang dijaga? Ini menunjukkan barang siapa menjaga agama Allah, Allah akan menjaga badan dia, menjaga harta dan keluarganya, Allah menjaga agamanya. Ini yang paling penting, dijaga agama. Karena yang paling berharga dalam diri kita adalah agama kita. Ini penting. Tidak ada yang paling berharga dalam jiwa seorang mukmin melainkan agamanya. Lain boleh hilang, tapi agamanya tidak boleh hilang.
Di zaman fitnah, Pak, orang siap hilang agamanya. Penting dia tetap aman. Jadi masalah. Hadirin yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan kita daripada kesesatan bagi orang yang menjaga agamanya. Karena manusia itu makin dia mencari hidayah, Allah Subhanahu wa taala pun menambah hidayah kepadanya. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Ya, semakin orang mencari kesesatan, maka dia akan ditambah kesesatannya. Hadirin berbahagia, dalam hadis dikatakan misalnya, innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Seseorang apabila berbuat sebuah perbuatan dosa, maka di hatinya itu akan ada sebuah titik hitam. Apabila dia melepaskan pada dosa tersebut dan mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dicabut itu semua. Artinya makin orang meminta hidayah kepada Allah, minta ampun kepada Allah, bertaubat, Allah akan berikan taubat. Sebagaimana seseorang mencari kesesatan, berbuat dosa, Allah pun akan memberikan bagi dia sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kemudian di antara kelebihannya, kata para ulama, barang siapa yang menjaga agama Allah, maka Allah menjaga fisik dia tadi, badan dia, harta dia, ya, keluarga dia. Yang paling penting agama, yang ini yang diharapkan oleh semua orang. Karena badan itu semua akan fana, harta semua akan lenyap. Tapi agama, kita mesti lenyap dengan agama kita ketika meninggal dunia. Bawa agama. Wala tamutunna illa wa antum muslimun.